Halo semua, perkenalkan nama aku Nundian Dwi Iza Salsabila dengan NIM 21012160489 dari Departemen Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan website yang akan saya buat dengan judul Flower Bucket atau bucket bunga. Alasan saya mengambil judul Flower Bucket atau bucket bunga merupakan tanaman yang paling disegani oleh orang karena keindahan warnanya atau karena keunikan bentuk kelopak bunganya. Selain dapat mempercantik halaman atau bahkan ruangan, bunga juga dapat dijadikan sebagai hadiah spesial kepada seseorang yang dapat membuatnya tersenyum. Lalu, apa aja sih yang akan saya cantumkan pada website yang akan saya buat nanti? Yang pertama yaitu home. Home di sini bisa berisi tentang penjelasan umum mengenai website yang berupa visi atau misi kalian terhadap web yang akan kalian buat. Seperti home pada website saya. Pada home website ini akan menjelaskan secara singkat tentang definisi bucket bunga, makna warna, fungsi, dan manfaat dari bucket bunga. Lalu juga bisa sebagai tujuan identitas perusahaan secara tidak langsung memperluas jaringan promosi. Rancangan kedua pada website ini bisa berupa konten atau isi. Konten pertama yang saya ambil adalah tanaman hias. Tanaman hias mencakup semua tumbuhan, baik berbentuk tanah, merambat, semak, perdu, ataupun pohon yang sengaja ditanam oleh sebagian komponen tanam, kebun rumah, penghias ruangan, upacara, komponen hias atau busana, atau sebagai komponen kerangka bunga. Bunga potong pun dapat dimasukkan sebagai tanaman hias. Tanaman hias adalah salah satu dari pengelompokan berdasarkan fungsi dari tanaman hortikultura yang dimanfaatkan tidak semata bunga, tetapi kesan keindahan yang dimunculkan oleh tanaman ini. Lalu, selain bunga, daun, batang, buah, bahkan pebagan juga dapat menjadi komponen yang dimanfaatkan. Lalu, untuk habitat tanaman hias ini bisa di mana saja, seperti pada taman, pada tepi jalan, serta tanaman penaung atau di ruang terbuka. Dan karena tanaman hias dikelompokkan berdasarkan fungsinya, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu tanaman sayuran, tanaman obat, atau tanaman buah menjadi tanaman hias, atau juga sebaliknya. Lalu, untuk yang kedua ada pengembangan budidaya bunga mawar. Tanaman mawar bisa dibilang merupakan jenis tumbuhan golongan tinggi karena memiliki biji tertutup. Tumbuhan nikotil ini memiliki batang yang bertekstur kayu dan berakar tunggang yang bisa memperbesar karena memiliki kambium. Kita bisa memilih bunga mawar sebagai tanaman hias untuk mempercantik perkarangan. Selain indah, tanaman ini juga memiliki lebih dari 100 spesies. Untuk budidaya mawar potong dapat dikatakan tidak mudah, sehingga harus memperhatikan perhatian khusus. Jika tidak dikelola dengan baik, maka mawar tidak akan memiliki kualitas yang maksimal. Oleh karena itu, untuk budidaya mawar ini harus ditekankan pada pembibitan, penanaman dan pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta kegiatan panen dan pasca panen. Yang ketiga ada teori warna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya warna, di mana setiap hal yang kita lihat dapat kita gambarkan melalui sebuah warna yang sudah kita pelajari sejak kecil. Namun, khususnya pada dunia desain, unsur warna ini menjadi sangatlah penting. Pada suatu desain, dalam memilih warna yang tepat dan cocok terdapat salah satu pedoman yang pada umumnya digunakan oleh seorang desainer, yaitu color theory, atau yang disebut juga dengan teori warna. Teori warna dapat didefinisikan sebagai pedoman yang digunakan oleh para desainer dalam penyampaian sebuah pesan kepada para pengguna melalui warna. Lalu, secara umum, sebuah warna dapat dilihat dari persepsi yang berbeda-beda pada setiap orang, di mana beberapa orang ada yang menyukai warna tertentu
dan juga tidak menyukai beberapa warna. Dalam sejarah, kita dapat melihat pada tahun 1666 di mana Sir Isaac Newton menemukan roda warna, yang kemudian di dalam roda warna tersebut, beliau mengategorikan warna menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada warna primer, merupakan warna yang tidak dapat dibuat dengan menggabungkan 2 warna maupun lebih secara bersamaan. Dengan kata lain, warna primer merupakan warna dasar. Contoh dari warna primer yaitu merah, kuning, serta biru. Yang kedua ada warna sekunder yang dapat dihasilkan menggunakan gabungan dari 2 maupun 3 warna primer. Lalu yang ketiga yaitu tersier, yaitu merupakan hasil campuran dari warna primer serta warna sekunder. Yang keempat ada seni merangkai bunga. Merangkai bunga merupakan seni mengorganisasikan elemen desain pada bahan tanaman, wadah, dan aksesoris lainnya sesuai dengan prinsip desain. Rangkaian bunga bisa diaplikasikan pada berbagai bentuk. Seni merangkai bunga ini menekankan kepada keindahan alami dan energi dinamis bunga, yang menggunakan bunga, daun, rumputan, cabang, buah-buahan, dan sebagainya. Lalu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat merangkai bunga, seperti komposisi, keseimbangan, proporsi, irama, keserasian, dan kesatuan. Lalu untuk konten terakhir yaitu analisis usaha buket bunga di Indonesia. Tujuan dari analisis peluang usaha ini yaitu untuk menghindari kerugian atau kebangkrutan usaha, mengetahui apakah produk atau lainnya sangat dibutuhkan, lalu mengetahui ketertarikan konsumen pada produk atau jasa yang akan ditawarkan, dan mengidentifikasi keuntungan atau kerugian ketika mulai berusaha nanti. Lalu rancangan website yang ketiga yaitu fitur. Dalam fitur ini dapat berupa chat, forum, komentar, dan lain sebagainya. Sekian dari video kali ini. Terima kasih dan untuk kurangnya saya mohon maaf. Dan ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih.